Selamat hari Minggu, ketemu lagi dalam Impa tanggal berapa Kak? Tanggal 5 September 2021. Nah gimana semuanya, udah siap untuk beribadah? Pasti siap dong ya adik-adik ya? Ya semuanya coba udah disiapin Alkitabnya? Udah pakai baju yang rapi? Wah hebat semuanya. Nah kita sekarang mau ngapain Kak? Sekarang kita akan memulai ibadah ini. Tapi sebelumnya kakak mau ajak adik-adik semua berdiri dulu yuk. Iya, kita akan memuji Tuhan dengan satu lagu, yaitu Ada Satu Sahabatku Yang Setia. Ya adik-adik, ayo musik. Ada satu sahabatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nah adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, karena berkat karunia-Mu kami masih diberi kesempatan untuk beribadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, biar kami bisa mengikuti ibadah kami dengan baik, dan kami bisa serius dalam mengikuti ibadah ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa, amin. Ya adik-adik, sekarang kakak mau ajak adik-adik berdiri. Berdiri. Ya, kita mau memuji Tuhan. Kalau memuji Tuhan kita harus sukacita, senyum ya. Ya, kita mau menyanyikan lagu Setinggi-tingginya Langit. Ya, semua tahu kan ya, pakai gerakan ya. Ayo, musik. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Siap loncat? Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Nah, adik-adik, sekarang adik-adik boleh duduk kembali ya. Ya, tadi kita sudah memuji Tuhan dengan sangat sukacita sekali. Nah, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, kakak mau ajak adik-adik untuk bernyanyi lagu Yesus sayang padaku. Musik.
Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Selamat pagi adik-adik, ketemu lagi pagi hari ini sama Kakak Rizka. Nah adik-adik, pada pagi hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan dari dalam Alkitab. Kita ucapin sama-sama ya adik-adik. Di dalam Alkitab ada firman Tuhan. Satu kali lagi ya. Di dalam Alkitab ada firman Tuhan. Nah, adik-adik luar biasa sekali. Nah, sebelum kita membaca Alkitab, kita akan berdoa dulu ya adik-adik ya. Sebelumnya kita mau nyanyi sama-sama. Tanganku ada dua. 1, 2, 3. Tanganku ada dua, 5 jarinya. Kulipat bersama-sama, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih untuk pagi hari yang cerah. Terima kasih untuk udara yang segar yang boleh kami hirup. Terima kasih Tuhan karena kami boleh tidur sepanjang malam. Ya Tuhan, pagi hari ini kami mengucap syukur karena kami boleh memuji serta memuliakan nama Tuhan. Hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong sertai kami supaya kami dapat mengerti apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Semuanya berdoa? Oh, luar biasa. Nah, adik-adik, Alkitabnya boleh diambil lagi. Adik-adik boleh minta tolong Papa Mama untuk buka Alkitabnya. Pembacaan Alkitab kita pagi hari ini terambil dari kitab Yohanes. Kitab apa adik-adik? Kitab Yohanes. Kitab Yohanes pasal 1. Kakak Iska ulang lagi, Kitab Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai 28. Kakak Iska tunggu ya. Yohanes 1 ayat 19 sampai 28. Sudah siap semuanya? Kakak Iska akan bacakan cerita dari dalam Alkitab ya adik-adik. Selamat mendengarkan, disiapkan telinganya baik-baik. Kita dengarkan sama-sama firman Tuhan pagi hari ini. Kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta. Katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau?" "Elia." Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaulah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya,
"Siapakah engkau?" Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. "Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis, jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal ini terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Nah, demikianlah firman Tuhan adik-adik. Terpujilah Tuhan. Nah, Kakak Iska mau cerita adik-adik. Lihat gambar ini. Wah, ada sebuah gunung. Gunung pasir ya adik-adik, yang disebut dengan padang gurun. Nah, adik-adik bisa lihat nggak dari kejauhan? Kelihatan nggak ya? Ada seorang bapak adik-adik turun dari atas gunung. Dan dia berseru dengan sangat kencang. Berseru berkali-kali. Bapak ini bilang, "Luruskanlah jalan bagi Tuhan. Luruskanlah jalan bagi Tuhan." Nah, Bapak ini terus-menerus mengatakan, "Luruskanlah jalan bagi Tuhan." Siapa ya adik-adik Bapak ini? Coba kita lihat lebih dekat. Nah, adik-adik lihat, Bapak ini pakai jubah dari bulu. Bulu apa ya? Nah, adik-adik, Bapak ini memakai jubah dari bulu unta. Ada yang tahu hewan unta yang seperti ini? Nah, Bapak ini karena dia berkeliling padang gurun, jubah yang dipakainya pun berasal dari hewan yang ada di padang gurun, yaitu hewan unta. Dia memakai jubah berbulu unta. Dan adik-adik lihat, ada ikat pinggangnya ya. Ada ikat pinggangnya. Nah, Bapak ini makanannya adalah belalang dan madu hutan. Apa adik-adik? Belalang dan madu hutan. Nah, ada yang tahu nggak siapa Bapak ini kira-kira? Coba tanya Mama. Ada yang tahu nggak? Coba tanya Papa. Nah, Kakak Iska kenalin ya kalau adik-adik belum tahu. Bapak ini adalah Bapak Yohanes. Bapak siapa? Bapak Yohanes. Tapi Bapak Yohanes ini punya kepanjangan di belakangnya. Bapak Yohanes Pembaptis. Siapa adik-adik? Bapak Yohanes Pembaptis. Nah, Bapak Yohanes Pembaptis ini adik-adik memiliki orang tua juga. Punya papa, punya mama. Papahnya Bapak Yohanes Pembaptis ini adalah Bapak Sakaria. Dan ibunya adalah Ibu Elizabeth. Nah, Bapak Yohanes Pembaptis ini adalah orang yang takut akan Tuhan, orang yang taat menuruti perintah Tuhan. Dan Bapak Yohanes ini adik-adik adalah salah satu saksi. Iya, Bapak Yohanes ini adalah salah satu saksi yang menyaksikan kedatangan Tuhan Yesus di dunia ini adik-adik. Nah, Bapak Yohanes juga yang menceritakan seperti ayat yang kita baca tadi, pada orang-orang yang bertanya kepada dia bahwa ada juru selamat yang akan datang. Seperti yang adik-adik baca tadi di ayat ke-26 sampai 27. Nah, adik-adik, kira-kira nih ya adik-adik ya, Bapak Yohanes Pembaptis ini
Pekerjaannya apa? Pekerjaannya apa? Nah, Bapak Yohanes Pembaptis ini adik-adik adalah orang yang taat akan Tuhan. Salah satu perintah Tuhan yang dia lakukan adalah Bapak Yohanes ini mengajar kepada banyak orang. Mengajar dan memberitahukan banyak orang untuk mengakui kesalahan dan meminta maaf saat melakukan kesalahan, atau yang disebut dengan bertobat, adik-adik. Nah, Bapak Yohanes ini menyampaikan pesan Tuhan pada semua orang kalau kerajaan Allah itu sudah dekat. Orang-orang harus bertobat. Orang-orang harus menyadari kalau dia melakukan kesalahan dan harus meminta maaf. Setelah itu harus merubah hidupnya menjadi baik. Nah, setelah orang-orang mau untuk mengakui kesalahan dan mau untuk berubah menjadi lebih baik, Bapak Yohanes ini akan membaptis orang-orang tersebut adik-adik. Dan baptisan kala itu berarti setiap kesalahan, hal-hal yang jahat semuanya dibersihkan. Dan setiap orang yang telah dibaptis boleh kembali hidup menjadi lebih baik. Nah, coba Kakak Iska tanya adik-adik yang di rumah, siapa yang sudah dibaptis? Coba angkat tangannya Kakak Iska, lihat siapa yang udah dibaptis? Nah, dibaptis itu apa artinya ya Kakak Iska? Nah, kalau adik-adik sudah dibaptis, itu artinya bahwa adik-adik adalah milik Tuhan Yesus. Milik Tuhan Yesus itu artinya adik-adik adalah anak-anak Tuhan Yesus. Coba Kakak Iska mau tanya, kira-kira kalau anak-anak Tuhan Yesus itu anak-anak baik atau anak-anak nakal? Kalau anak-anak Tuhan Yesus itu rajin berdoa atau tidak pernah berdoa? Anak-anak Tuhan Yesus itu suka pukul adik, suka pukul kakak, suka pukul mama? Atau anak-anak Tuhan Yesus itu suka sayang mama, sayang papa, sayang kakak, sayang adik? Kakak Iska tanya lagi, kalau anak-anak Tuhan Yesus itu suka tersenyum atau suka marah-marah? Nah, anak-anak Tuhan Yesus itu pasti anak-anak yang baik adik-adik. Anak-anak Tuhan Yesus adalah anak-anak yang suka tersenyum. Anak-anak Tuhan Yesus adalah anak-anak yang mau nurut sama papa sama mama. Anak-anak Tuhan Yesus itu anak-anak yang rajin berdoa. Anak-anak Tuhan Yesus itu adalah anak-anak yang sayang sama kakak, sayang sama adik, sayang sama teman. Nah, coba Kakak Iska tanya, siapa di sini anak-anak Tuhan Yesus? Anak-anak Tuhan Yesus kan? Berarti kalau anak-anak Tuhan Yesus hidupnya harus baik. Nah, kalau adik-adik sudah menjadi anak-anak Tuhan Yesus, menjadi anak-anak yang baik, itu tandanya adik-adik sudah bersaksi. Apa itu bersaksi? Nah, bersaksi itu artinya adik-adik sudah menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada semua orang lewat perkataan adik-adik yang baik dan lewat sikap adik-adik yang baik. Nah, jadi adik-adik, supaya kita bisa menjadi saksi Tuhan Yesus sama seperti Bapak Yohanes Pembaptis, kita harus menjadi anak-anak yang baik. Anak-anak yang rajin berdoa, anak-anak yang suka tersenyum, anak-anak yang sayang sama papa sama mama sama kakak sama adik, anak-anak yang mau dengar-dengaran, ya, anak-anak yang mau nurut, itu tandanya kita sudah menjadi saksi dari Tuhan Yesus, ya. Oleh karena itu adik-adik, Kakak Iska tanya, siapa yang mau menjadi saksi Tuhan Yesus? Kita semua mau ya jadi saksi Tuhan Yesus. Mari kita semua hidup menjadi anak-anak yang baik. Sekarang Kakak Iska minta jempolnya 2. 1, 2, 3. Kita sama-sama bilang, aku mau menjadi saksi Tuhan Yesus. Aku mau menjadi anak yang baik. Kita ulang ya. Aku mau menjadi saksi Tuhan Yesus. Aku mau menjadi anak yang baik. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dadah adik-adik. Nah, adik-adik, kita baru saja mendengarkan tentang
Firman Tuhan. Firman Tuhan yang mau mengajarkan kita tentang apa? Untuk kita mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan Yesus, yaitu lewat sikap dan perbuatan kita. Dan kita juga harus tetap menjadi anak-anak yang setia kepada Tuhan Yesus, ya adik-adik ya. Ya, gimana Kakak Tasya? Nah sekarang untuk merespon firman Tuhan kita mau nyanyi satu buah lagu. Kita mau nyanyi Sungguh Indah Kabar Mulia. Semuanya siap ya? Musik! Nah, adik-adik, sekarang waktunya untuk doa syafaat. Nah, sekarang saatnya kita untuk berdoa syafaat adik-adik. Kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih karena Engkau sudah mengumpulkan kami walau hanya lewat video ini ya Bapak, tapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau berada di tengah-tengah kami ya Bapak. Bapak, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Bapak, khususnya untuk pandemi yang sedang melanda negeri kami ya Bapak. Engkau jaga kami agar kami dijauhkan dari penyakit ini ya Bapak, dan kami selalu sehat. Juga untuk para medis, Engkau memberkati mereka ya Bapak untuk menjaga dan merawat yang sedang sakit. Engkau beri kekuatan, Engkau beri kesehatan untuk mereka agar mereka selalu dapat kuat untuk menghadapi pandemi ini ya Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk gereja kami ya Bapak. Engkau berkati Pendeta Maria dan keluarga, Engkau berkati Pendeta Monica dan keluarga, Engkau berkati juga para majelis, kakak pelayan, dan semua yang berada di lingkungan gereja yang siap untuk melayani-Mu ya Bapak. Engkau beri kekuatan, Engkau beri kesehatan kepada mereka agar mereka selalu dapat menyenangkan hati-Mu ya Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk sekolah kami. Kami masih sekolah di rumah, tapi kami yakin dan percaya Engkau selalu memberkati kami sehingga kami dapat belajar dengan baik walau hanya di rumah ya Bapak. Kami juga berdoa untuk
HUT PA yang akan segera dilaksanakan, kami berdoa untuk persiapan segala sesuatunya ya Bapak, agar semua dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan kehendak-Mu. Bapak, doa yang kurang sempurna ini kami alaskan ke dalam nama-Mu yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, sekarang tiba waktunya kita untuk memberikan persembahan. Adik-adik boleh menyiapkan persembahannya. Nanti adik-adik bisa titip persembahannya ke mama papa untuk dibawa ke gereja, atau bisa juga ditransfer ke nomor di bawah ini, dan juga bisa juga di scan barcode dari QR code di bawah sini. Sekarang kita mau menyanyikan lagu Bawa Persembahan. Kita akan mendoakan persembahan ini ya. Kakak ajak adik-adik untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami sudah dapat memberikan persembahan pada hari ini. Dan persembahan itu adalah berasal dari tangan-Mu Tuhan. Biarlah persembahan ini dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya Tuhan Yesus untuk bisa menolong orang lain. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu semuanya. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kakak Pelayanan Anak yang ke-62, kami Kakak Layan mengundang seluruh adik layan dari kelas balita, kecil sampai besar untuk ikut serta dalam ibadah pengucapan syukur HUT PA yang akan dilaksanakan bersama dengan seluruh jemaat pada hari Minggu 12 September 2021 pada pukul 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Ibadah akan dilaksanakan secara live streaming melalui kanal YouTube GPIB Maranatha Bandung. Kita tunggu kehadiran adik-adik semua. Sampai jumpa minggu depan. Nah, adik-adik, gak terasa ya, kita sudah selesai menjalankan ibadah pada hari ini. Nah, adik-adik, sebelum kita berpisah, sebelum kita menutup ibadah ini, kakak mau ajak adik-adik semua berdiri dan kita akan menyanyikan satu pujian, yaitu Jangan Lelah. ya, Kita sama-sama dengarkan musiknya. Musik.
Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah menggelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Nah adik-adik, sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita, tapi sekarang kita mau berdoa penutup. Semuanya lipat tangan, tutup mata, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memberkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Biarlah kami bisa mengerti ya Tuhan setiap firman yang telah tadi Kakak Layan sampaikan. Dan biarlah juga puji-pujian yang kami naikkan ini semua untuk kemuliaan nama-Mu saja. Tuhan Yesus kiranya mau jaga selalu kesehatan kami. Tuhan juga mau berkati kami dalam pendidikan kami, dalam sekolah kami. Tuhan juga jaga kami, jauhkan kami dari segala macam penyakit. Dan bagi kami yang sedang sakit juga Tuhan kiranya mau sembuhkan. Terima kasih ya Tuhan. Bila sebentar kami akan melanjutkan kegiatan kami, biarlah Tuhan saja yang mau sertai. Terima kasih ya Bapak. Bapak, terima kasih. Adik-adik, sampai jumpa lagi di ibadah minggu depan. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Dadah.